Aku bukan pengecut. Perjuangan bukan cuma membutuhkan fisik seperti Priyatna, tapi juga ini, otak. Oh, ini Nan, yang namanya Priyatna. Tidak, Jarot. Kau tidak bersalah. Maksudku tangkap saja, goblok! Sudah pasti, orang Belanda akan merebut negeri kita lagi. Mundur 11 km dari pusat kota. Itu berarti kita berada di seberang Citarum. Omong kosong. Kutu berani menyuruh kita mundur lagi. Dulu pindah dari utara ke selatan. Sekarang mundur lagi. Allahu Akbar! Kisah bermula di kota Bandung. Saat itu, para pemuda dan pejuang mendengar informasi dari radio BBC bahwa Jepang mengalami kekalahan perang di beberapa wilayah oleh pasukan sekutu. Pulau-pulau Salomon bacaan kuadrat kanan telah jatuh ke tangan sekutu. Ya, bagus. Mereka pun meyakini tak lama lagi Jepang akan kalah dan menyerah. Tidak lama lagi, Jepang pasti jatuh. Iya, betul. Cerita pun dipersingkat. Beberapa tentara yang pernah bergabung di PETA dan Heyo mendapatkan informasi dari Jakarta bahwa teks proklamasi akan disiarkan secara bersamaan. Dan kau, Priyatna, temui Saudara Sakti atau apa di stasiun radio? Priyatna pun lalu diutus untuk ke stasiun radio untuk menemui seseorang bernama Sakti atau Abbas. Ia ditugaskan untuk berjaga-jaga sekaligus menunggu telepon dari utusan di Jakarta yang akan membawa salinan teks proklamasi ke Bandung. Saudara Priyatna ya? Tidak perlu ketemu Pak Sakti dan Pak Abbas. Cukup saya saja. Namun keesokannya ia diterima oleh Hidayat yang meremehkan kehadirannya. Saya cuma mematuhi perintah untuk siap siaga di sini. Ya, kalau memang Bung merasa senang untuk main-main di studio sini, silahkan. Tak lama kemudian, telepon pun berdering, namun sambungannya terputus. Mosi, ya? Jakarta! Mungkin berita dari Pusat Pemuda. Keesokannya, para pemuda utusan dari Jakarta akhirnya sampai juga di Bandung dengan membawa salinan teks proklamasi. Lihat ini, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampaikan pada Saudara Sakti, siarkan jam 7 nanti. Malam harinya di stasiun radio nampak Hidayat bimbang dan ragu-ragu untuk membacakan teks proklamasi tersebut. Ia takut ditangkap oleh Jepang, lalu Priyatna mencoba meyakinkannya. Kamar senjata di belakang telah dibongkar oleh pemuda-pemuda radio. Tepat pukul 7 malam dengan diiringi lagu Indonesia Raya, teks proklamasi pun dikumandangkan. Rakyat berserta para pejuang bersorak gembira menyambut kemerdekaan Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Cerita belum berakhir. Inilah awal dari kisah heroik perjuangan rakyat di Bandung untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Walau Indonesia sudah merdeka, namun Jepang secara resmi belum meninggalkan tanah air. Priyatna bersama pejuang BKR lainnya merencanakan untuk menyerang markas Jepang dan melucuti persenjataannya. Itu namanya bukan berani. Mau nyerbu tangsi Dayakolot artinya tidak punya otak. Hidayat yang dianggap penakut ini pun lalu disindir oleh Nani. Baiknya memang semua laki-laki Indonesia pintar seperti kau. Cuma duduk di kantor. Aku bukan pengecut. Perjuangan bukan cuma membutuhkan fisik seperti Priyatna, tapi juga ini, otak.
Sementara itu Priyatna bersama para pejuang memasuki markas Jepang. Mereka pun dengan mudah melumpuhkan dan merebut persenjataan milik Jepang tersebut. Nani yang kini bergabung dengan PMI dan bertugas di dapur umum untuk menyiapkan makan para pejuang menjadi sering berjumpa dengan Priyatna. Gadis ini dengan gembira menyambut kedatangan Priyatna yang baru saja menyerbu markas Jepang di Dayakolot. Saudara-saudara sekalian, Bapak Kepala BKR dan Komandan Batalion minta pada kami untuk menyampaikan ucapan selamat atas keberanian saudara-saudara yang luar biasa dan hasil yang begitu besar. Singkat cerita, akhirnya Jepang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka pun menyerah kepada sekutu dan angkat kaki dari tanah air. BKR pun kini berganti nama menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang bertujuan untuk mengatasi situasi yang mulai tidak aman akibat kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada. Dalam batalion ini terkumpul banyak tenaga-tenaga yang telah membuktikan keberanian dan kemampuannya. Maka ditambah pula dengan seorang komandan seperti halnya Saudara Hidayat. Hidayat pun kemudian diangkat menjadi komandan batalion dan menjadi atasan dari Priyatna. Saudara-saudara, mereka mencoba untuk menancapkan kukunya kembali di tanah air kita ini. Janganlah dikedorkan semangat saudara-saudara. Teruskanlah perjuangan saudara-saudara. Kita pasti menang dalam perjuangan ini pada akhirnya. Karena Allah melindungi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Mendaratnya pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan diboncengi oleh Nika Belanda untuk menduduki kembali tanah air membuat Presiden Soekarno marah besar. Beliau kemudian mengobarkan api semangat perjuangan melalui radio-radio ke pelosok tanah air. Segera kita jawab bahwa kita bukan pemuda lembek. Merdeka! Pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris dan Nika mulai memasuki Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Awalnya, kedatangan mereka di Bandung hanya untuk membebaskan tawanan sekutu yang ditahan oleh Jepang dan membawa pergi serdadu-serdadu Jepang yang tersisa. Kolonel Aruji Kartawinata kemudian berusaha menenangkan para anak buahnya agar tak bertindak gegabah. Saya ulangi, karena mereka hanya akan membebaskan orang-orang sekutu yang ditawan Jepang dan membawa tentara Jepang dari sini, tidak boleh ganggu siapa saja yang tergabung dalam tentara sekutu, termasuk Belanda. Namun kehadiran sekutu ini mendapat penolakan dari rakyat dan para pejuang. Mereka pun memblokade jalan-jalan yang dilalui oleh sekutu. Terjadilah baku tembak yang menelan korban dari para pejuang dan rakyat. Melihat kondisi para korban yang sedang dirawat ini, membuat Hidayat yang kini sebagai komandan batalion bertekad untuk membalas serangan sekaligus untuk membuktikan kepada Nani bahwa ia bukanlah seorang penakut. Malam nanti akan ada serangan pembalasan. Aku sendiri yang memimpin. Malam harinya, Hidayat lalu memimpin pasukannya bersama Priyatna untuk menyerang markas sekutu. Tak lama kemudian, baku tembak pun meletus. Suara bising senjata-senjata tersebut memecah kesunyian malam. Perlawanan para pejuang terus berlanjut. Mereka menghadang dan menyerang konvoi-konvoi dari tentara sekutu itu. Akibat gangguan terus-menerus oleh para pejuang ini, membuat marah komandan tertinggi sekutu yang mengultimatum Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Bapak Gubernur telah berusaha keras, tapi pimpinan sekutu tetap bertahan bahwa gangguan keamanan dalam kota telah menghambat tugas mereka. Kalau gubernur tidak bisa menolak tuntutan sekutu agar semua pejuang Indonesia mengosongkan Bandung
bagian utara. Keputusan mengosongkan Bandung Utara ini tentu saja tak bisa diterima oleh para pejuang yang berada di garis depan. Mereka pun nampak kecewa dengan hasil perundingan dari pemerintah dan sekutu. Saya ikut hadir dalam perundingan. Kita tidak bisa mengelak. Bandung Utara harus kita kosongkan tanggal 29 November. Taati saja peraturan pemerintah. Sudah, kita pulang saja. Wah, apa-apaan nih? Omong kosong ini. Kita pertahankan. Singkat cerita, Bandung pun harus dibagi menjadi 2 wilayah. Ultimatum menyatakan penduduk pribumi yang berada di Bandung Utara dengan batas rel kereta api harus pindah ke selatan. Sementara di Bandung Utara khusus didiami warga asing, yaitu orang Belanda, Eropa, dan sebagian Cina. Para pejuang pun harus sibuk memeriksa barang-barang bawaan penduduk pribumi yang melintasi batas, karena beberapa dari penduduk tersebut bekerja di rumah-rumah orang Belanda. Beras, ayam, telur, tahan. Nanti kalau pulang dari utara, ini boleh ambil ya. Jalan. Apa ini? Apa ini? Abdi Babu, Pak. Suatu hari di markasnya, Priyatna yang kini menjadi komandan kompi kedatangan bekas anak buahnya, Jarot, yang kini bertugas di selatan di bawah pimpinan Hidayat. Tapi cuma duduk-duduk saja. Di sini juga sama. Kita masih tunggu reaksi mereka terhadap blokade makanan yang kita lakukan. Tapi sini kan mending, Pak. Kita bisa ikut gerilya. Lumayan untuk tambah obat goyok saya. Tak lama kemudian datang seorang utusan dari Laskar Hizbullah yang sedang terlibat bentrok dengan sekutu untuk meminta bantuan kepada Hidayat. Ayo. Pertempuran di Jalan Lengkong Besar ini terjadi ketika konvoi tentara sekutu yang membawa tawanan tak bisa kembali ke utara karena banyaknya jalan yang dijaga ketat oleh para pejuang di Bandung. Biarpun hanya berbekal beberapa pucuk senjata api dan bambu runcing, tetapi semangat para pejuang Hizbullah yang dipimpin Afandi Ridwan terus membara demi membuat para tentara sekutu mundur kembali ke utara. Serangan demi serangan dari kedua belah pihak menghujani daerah Lengkong Besar dan Ciatel. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Sekutu lalu mengirim pesawat tempurnya untuk memukul mundur para pejuang. Priyatna lalu mencoba meminta pejuang Hizbullah untuk mundur sementara. Alhamdulillah. Terima kasih. Lebih baik kita mundur. Musuh terlalu kuat. Sudah terlalu banyak, Bung, korban kita. Priyatna yang ikut membantu pertempuran Lengkong Besar tanpa melapor kepada atasan dan markasnya ini lalu ditegur oleh sang komandan Hidayat. Mulai saat ini kita harus semakin tegas bahwa yang kita butuhkan bukan sekedar keberanian. Saya tahu, Saudara Hidayat. Mereka sudah bertekad jihad fisabilillah. Dicatil sampai mati. Mereka pun terlibat adu pendapat yang saling berbeda. Hidayat yang sedikit kesal lalu meninggalkan ruangan dan akan membuktikan bahwa ia juga bisa bertempur dan menyerang sekutu. Saudara Hidayat, saya betul-betul minta maaf. Saudara tidak perlu ikut bertempur. Imbas dari penyerangan-penyerangan dari para pejuang kepada sekutu di Bandung membuat komandan sekutu meminta bantuan pasukan dan senjata-senjata tempurnya. Bandung, the situation is very dangerous. We need more tanks and air power. Mereka pun langsung melancarkan serangan ke markas para pejuang. Pertempuran kembali tak terelakkan. Kendaraan lapis baja berusaha memukul mundur para pejuang, namun mereka tak gentar dan melempari tank baja tersebut dengan granat-granat.
Komandan lapangan sekutu akhirnya meminta bantuan sebuah pesawat tempur yang langsung memuntahkan peluru-peluru dari atas dan membuat kocar-kacir para pejuang untuk mencari perlindungan. Hidayat pun terkena muntahan peluru yang dilancarkan dari pesawat tempur tersebut. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Serangan-serangan sporadis penghadangan konvoi pasukan sekutu oleh pasukan Indonesia membuat posisi sekutu di Jawa Barat semakin terdesak, sehingga mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengatasi keadaan. Mereka meminta tentara dan para pejuang untuk mundur dari pusat kota Bandung sejauh 11 km. Hello, Batavia. Bandung is calling. Bandung is calling. Hello, Batavia. Enak benar mereka kasih ultimatum pada kita. Omong kosong. Kutu berani menyuruh kita mundur lagi. Dulu pindah dari utara ke selatan. Sekarang mundur lagi. Tentu saja hal ini membuat para pejuang harus mengambil sikap tegas. Pertemuan darurat pun dilangsungkan oleh Kolonel Ahan Nasution. Mundur 11 km dari pusat kota. Itu berarti kita berada di seberang Citarum. Saya tidak bisa menolak keputusan pemerintah. Tapi bagi saya sulit untuk menerimanya, Mas Nas. Saudara Nas tega menyerahkan kota ini besok, mentah-mentah. Nampak Ketua MP3 Letkol Sutoko sedikit kecewa dengan apa yang telah diputuskan oleh Nasution. Begitu juga dengan Komandan Resimen 8 Letkol Omon Abdurrahman. Pak Nas, mulai hari ini, saya bukan tentara lagi. Saya pemuda, pejuang biasa. Merdeka. Akhirnya, Letkol Omon berkoordinasi dengan Letkol Sutoko untuk menyerang habis markas sekutu. Mas Toko, nanti malam kami akan membakar kota Bandung sebelum berangkat. Mereka berniat akan membumi hanguskan kota Bandung sebelum menyingkir jauh ke selatan. Tidak cukup dibakar saja. Kita akan membuat serangan umum. Serangan perpisahan. Betul, Pak Mon. Setuju. Menyampaikan pesan dari Komandan Divisi. Secara pribadi hati Kolonel Nas sama dengan bapak-bapak sekalian. Malam harinya, beberapa pejuang menyusup ke sekitar markas sekutu untuk menanam bahan peledak. Aduh, siapa yang sudah mulai jam begini? Namun sebuah dinamit yang ditanam di bank rakyat meledak lebih awal. Seorang tentara lalu bergegas melapor ke Letkol Omon. Merdeka. Pak Omon, dinamit yang ditanam di bank rakyat sudah ada yang meledakkan. Mulai saja. Para pejuang ini pun lalu segera melancarkan aksinya, meledakkan dinamit-dinamit yang telah dipasang dan menyerbu markas sekutu. Baku tembak bergemuruh di malam hari sebagai serangan terakhir para pejuang sebelum meninggalkan kota Bandung. Rakyat pun mulai mengungsi menjauhi dari pusat kota dan bumi hangus sudah mulai dilaksanakan oleh para pejuang dan rakyat yang membakar sendiri rumah-rumah mereka. Priyatna dan beberapa pejuang menghampiri rumah Nani yang mulai terbakar. Tidak! Lepaskan! Tidak! Nani, kenapa belum mengungsi? Mari Bu, mari. Akhirnya Nani dan ibunya mau juga untuk keluar dari rumahnya. Seiring pembakaran, kota Bandung pun diterangi cahaya api yang membakar bangunan dan rumah. Di mana-mana asap hitam mengepul membumbung tinggi di udara dan semua orang menyingkir ke selatan.
Sementara itu, Hidayat yang dibawa oleh beberapa prajurit sudah tak sanggup lagi untuk menahan sakitnya. Dengan terbata-bata, ia pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Teruskan perjuangan kita. Allahu Akbar. Di bawah guyuran hujan, rakyat bersama para pejuang berduyun-duyun menuju ke selatan. Pasukan yang dipimpin Priyatna akhirnya berhenti di daerah Bale Endah dan berniat untuk merebut kembali kota Bandung dengan perang gerilya. Kita orang ada di mana sekarang? Bale Endah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di film-film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap, merdeka.